Selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali dalam ibadah online GBI River of Life. Kami sangat senang Bapak Ibu semua boleh menyempatkan waktunya untuk mengikuti ibadah-ibadah secara streaming. Biarlah setiap hari kita dipenuhi dengan ucapan syukur dan senantiasa menjadi umat yang percaya akan Tuhan. Pastikan saya dan saudara dilawat oleh Tuhan pada hari ini. Minggu ini kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Mariwati Wena, MTH. Bila kiranya melalui firman Tuhan yang akan disampaikan nanti boleh menjadikan kita, boleh mengajarkan kita menjadi orang-orang Kristen yang berintegritas di dalam Kristus Yesus. Bila kita mengikuti ibadah tepat pada waktunya, mengenakan pakaian yang rapi, menggunakan posisi tubuh yang baik, konsentrasi penuh selama beribadah, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu, menyiapkan buku, Alkitab, dan catatan. Lalu kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan GBI River of Life dimanapun Anda berada hari ini. Saya ingin percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Mari di pagi hari yang indah ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama bawa hati kita, pujian kita, penyembahan kita sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi setiap kami. Engkau mengasihi dan mempedulikan kami Tuhan. Kami datang dengan tujuan memuji, meninggikan nama-Mu yang hidup melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau berkati setiap hati, setiap pikiran dan perasaan kami Tuhan, agar pujian dan syukur yang kami bawa boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Pujian dan syukurku Tuhan, pujian dan syukurku ku bawa padamu
bila ku ada Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kekuatanku, kita bersama-sama katakan, ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hari ini Tuhan. Amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku Tuhan. Amin. Kekuatanku, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dengan sungguh-sungguh lagi kita sama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Tuhan, hidupku persembahkan.
Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan seluruh dunia akan sujud menyembah kepadamu Tuhan. Tidak peduli siapapun akan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah Raja yang sangat luar biasa, yang mengasihi, mencintai dan mempedulikan setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar pujian ini. Kita mau sama-sama katakan, You are worthy of it all. Bahwa Tuhan sungguh mulia. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Let's sing it. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. The glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, buat cinta-Mu yang luar biasa, bahkan buat berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami rindu untuk memuji meninggikan nama-Mu yang hidup. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin setiap hati kami, agar apapun yang kami lakukan dalam peribadatan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji meninggikan nama-Mu yang hidup. Mari kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Anda berada hari ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit, bahkan telah naik ke surga, bahkan telah memberikan Roh Kudus sebagai penjaga, pengingat setiap kita hari-hari ini. Mari kita mau sambut Dia sebagai Raja Tuhan kita yang penuh kuasa. Kita mau naikkan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya.
Mari kita mau katakan, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi kita mau katakan dari awal pujian ini, mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Haleluya. Kita sama-sama katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sama-sama katakan pujian ini dari awal. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan dengan iman kita, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi kita sama-sama katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa, yang sampai hari ini masih menyertai kita melalui kuat kuasa Roh Kudus-Nya, dan mulialah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, masih bersemangat Bapak Ibu, amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, nama yang bertahta dan berkuasa. Haleluya. Mari kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab
Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama persiapkan hati pikiran kita. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbanan-Mu, buat cinta-Mu bagi kami. Bahkan buat Roh Kudus yang Kau curahkan bagi setiap pribadi kami Tuhan. Untuk menolong, mengarahkan setiap kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Hati yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sama-sama kita katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita mau sama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selanjutnya kami persilahkan kepada hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu sekalian, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi.
Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mengagungkan Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kami dapat berikan kepadamu ya Tuhan. Selebihnya kami akan mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang akan kami dengar ini menjadi dasar hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami berjalan dengan penuh kuasa, kami berjalan dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari urapan Allah dari tempat yang maha tinggi mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini jatuh di tanah hati kami yang subur, itu bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan, yang mana dari GBI River of Life memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan, membagikan berkat Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu saya pribadi atas nama Pendeta Tony Watimena mengucapkan terima kasih kepada staf gembala yang ada di tempat ini untuk kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, ya, karena kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan, ya. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Memang di dalam cerita ini cukup panjang karena ada 11 ayat yang harus kita lihat di sini. Ya, cerita ini dengan judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Namun pada pagi hari ini kita tidak perlu membaca semua ayat ini. Kita baca saja ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, mari kita sama-sama melihat ayat-ayat ini secara perlahan-lahan, dan kita akan sama-sama mendengarkan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat cerita ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan cerita ini sering diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu kepada anak sekolah minggu. Atau kita mengingat dengan cerita ini, penjala ikan menjadi penjala manusia. Anak-anak sekolah minggu pasti tahu dengan benar cerita ini. Namun kalau kita simak lebih dalam, bahwa di dalam cerita ini ada menyimpan makna yang sangat dalam bagi kita. Kalau kita lihat di dalam kisah ini, dalam perjalanan Tuhan Yesus, ya, kita dapat melihat bahwa dalam perjalanan Tuhan Yesus, selama Tuhan Yesus berada di dalam dunia, banyak sekali orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu. Di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu boleh baca dan Bapak Ibu boleh melihat bahwa dalam perjalanan dari kota ke kota, kita melihat bahwa orang sangat banyak mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Alkitab mengatakan berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Tentunya ada sesuatu yang menarik pada Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang mereka inginkan dari Tuhan Yesus, sehingga mereka harus mengikuti Tuhan Yesus.
Nah ini yang kita bisa lihat bersama-sama. Peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti ini. Di dalam cerita-cerita yang ada di dalam Perjanjian Baru juga, di sini tidak diceritakan secara spesifik. Orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu adalah latar belakang mungkin dia nelayan, atau mungkin orang-orang kaya, atau mungkin pengusaha dan lain sebagainya. Itu tidak dijelaskan secara spesifik. Tetapi yang jelas banyak sekali orang-orang mengikuti Tuhan Yesus. Di sana juga tidak menceritakan apakah dia itu adalah orang Kristen atau bukan Kristen, atau agama-agama suku atau tidak. Tetapi yang jelas di sini bahwa dengan adanya kehadiran Tuhan Yesus pada waktu itu mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi dunia pada saat itu. Sehingga pada saat itu banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa lihat dari Tuhan Yesus? Kalau kita bisa melihat perjalanan Tuhan Yesus dari desa ke desa, dari kota ke kota, hal yang ia lakukan, dia selalu menolong orang. Dia selalu berbuat hal-hal yang terpuji. Dia selalu mengadakan hal-hal yang menarik sehingga banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan orang, Tuhan membangkitkan orang dari kematian, Tuhan memberi makan kepada 5.000 orang, dan hal-hal inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi pada saat mereka mendengar sosok atau mereka mendengar nama Yesus, mereka tertarik dengan nama itu karena di balik nama itu tersimpan makna yang sangat dalam. Pada saat kita menyebut nama seseorang, kita dapat menilai integritas dari nilai nama yang kita sebutkan tadi. Jadi pada saat kita menyebut nama yang mungkin memberikan kesan yang baik dalam kehidupan kita, integritas yang baik dalam kehidupan kita, maka orang itu akan mengagungkan nama itu. Dan orang itu akan mengatakan nama itu sangat dahsyat dan luar biasa. Pada saat mereka mendengar Yesus Kristus orang Nazaret ada di situ, mereka mau menemukan Yesus Kristus orang Nazaret itu. Karena dimanapun Yesus berada, dia menunjukkan sikap yang baik, dia menunjukkan integritas yang baik kepada siapapun, tanpa memandang bulu. Entah dia orang kaya, dia orang miskin, dia orang berada atau tidak, dia orang susah atau orang senang. Tuhan hadir untuk memberikan hal yang mereka inginkan dari Yesus pada waktu itu. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan Tuhan Yesus ini, tiba-tiba Tuhan Yesus sampai di suatu danau. Di sini mengatakan, di dalam cerita ini mengatakan bahwa Yesus sampailah Yesus di danau Genesaret. Di sana dia lakukan apa? Dia bertemu dengan nelayan-nelayan, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu dia menyuruh salah satu nelayan untuk menghela atau menarik perahu itu agak jauh ke tepi pantai, ya, supaya mungkin pada waktu itu Yesus dapat memberikan nasihat, menceritakan sesuatu untuk mereka, mengajar mereka tentang kebenaran-kebenaran. Dan kita melihat mereka mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Singkat cerita, selesai Tuhan Yesus mengajar, lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, tebarkanlah jalamu ini. Bapak Ibu sebagai nelayan yang sudah bekerja sepanjang malam, pasti mereka paham, mereka mengerti. Kalau Yesus mengatakan tebarkan jala dengan waktu yang sudah siang seperti ini, sebagai seorang ahli nelayan tidak mungkin mereka akan menangkap ikan. Tidak mungkin, karena sebagai nelayan mereka tahu, ya, waktu ikan keluar, waktu ikan masuk. Oh, ini nanti cuaca seperti ini, ikan ada. Oh, oke, kita tebarkan jalan. Itu mereka paham sekali. Tetapi kita melihat bahwa di sini Tuhan mau menunjukkan bagi mereka bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia itu bisa mungkin bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada saat Yesus mengatakan tebarkanlah jalamu, tolaklah perahu lalu tebarkan jalamu agak ke dalam, mereka melakukan itu.
Pada saat itu mereka tidak bilang, oh Tuhan gak ada ikan. Oh Tuhan, sudah sepanjang malam kita sudah melakukan ini, sudah mencari ikan, tetapi ikan tidak ada. Tetapi pada saat Yesus mengatakan demikian, mereka melakukan perintah Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan, ya, kenapa mereka harus melakukan itu? Kalau mungkin saya yang tidak terkenal, lalu mungkin saya datang ke suatu tempat nelayan berada, lalu saya mengatakan, tolong tebarkan jalamu kembali ya ke laut, nanti kita akan lihat ikan banyak sekali yang ditangkap. Pasti mereka akan mengatakan, kamu siapa? Karena apa? Mereka tidak kenal saya. Tiba-tiba saya datang lalu saya suruh mereka menebarkan jala. Itu tidak mungkin. Tetapi karena waktu itu Yesus sangat terkenal, karena pada waktu itu mereka mendengar nama Yesus, sosok Yesus adalah orang yang sangat luar biasa dengan integritas yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga pada waktu Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu agak ke laut, maka mereka melakukan itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu pada waktu mereka menebarkan jala? Alkitab menceritakan dengan jelas bahwa mereka menangkap ikan sangat banyak. Dan kita melihat di sini apa yang terjadi Bapak Ibu. Jala mereka hampir koyak. Bahkan Alkitab menceritakan mereka memanggil teman-temannya yang lain. Sehingga pada saat itu ada 2 perahu nelayan diisi dengan ikan sampai hampir tenggelam. Nah, ini kita dapat melihat bahwa Tuhan melakukan apa saja yang bisa Dia lakukan. Yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Dan Tuhan membuktikan ini bagi murid-muridnya pada waktu itu. Oleh karena itu pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Pada saat Tuhan Yesus berada di Danau Genesaret, apa yang terjadi? Kalau saya lihat di sini, yang pertama, dampaknya dari pengaruh integritas membuat perhatian orang banyak mengikuti Yesus pada waktu itu menjadi heran, karena Tuhan melakukan tanda-tanda heran pada waktu itu. Kemudian yang kedua, dampak dari kuasanya Tuhan bisa memberikan mujizat, sehingga mereka bisa menangkap ikan yang cukup banyak. Tuhan mau merubah pola kehidupan mereka. Ada 4 hal yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan mau merubah cara berpikir murid-murid pada waktu itu. Mungkin kebiasaan mereka ya sudah seperti itu, seperti biasa, pergi menangkap ikan dan lain sebagainya. Dengan waktu-waktu ikan keluar seperti ini, kemudian kalau jam segini ikan sudah tidak ada lagi. Tuhan mau merubah pola pikir mereka. Tuhan bilang kepada mereka, coba tebarkan jalamu agak ke laut. Dan mereka pada waktu itu tidak mengatakan bahwa tidak mungkin ada ikan, tetapi mereka tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka. Sehingga kita melihat pada waktu itu mereka melakukan, dan mereka menangkap ikan sangat banyak. Kebiasaan kadang-kadang membuat kita terlena dengan gaya hidup yang lama. Kebiasaan kadang-kadang membuat kita terbiasa dengan cara-cara hidup yang lama. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus dalam diri seseorang, Tuhan mau merubah hidup kita yang dari gaya hidup yang lama menjadi gaya hidup yang baru. Banyak cara-cara hidup kita yang lama, sehingga membuat integritas kita menurun. Pada saat orang menyebut nama kita, orang tidak suka dengan hidup kita. Karena apa? Karena gaya hidup kita yang lama. Cara-cara hidup kita itu yang tidak baik, tidak disenangi oleh orang. Sehingga pada saat orang menyebut nama kita, orang tidak suka dengan cara hidup kita. Tetapi pada saat orang menyebut nama yang lain, mungkin yang dia menunjukkan sikap hati yang baik, maka orang akan senang karena dia menunjukkan integritas yang baik. Tuhan hadir dalam kehidupan kita, mau merubah hidup kita, mau merubah gaya hidup kita, sehingga hidup kita lebih baik dari sekarang.
Kehadiran Tuhan Yesus di Danau Genesaret pada waktu itu mau menunjukkan bahwa mereka harus hidup berubah. Dan kita melihat apa yang terjadi. Hidup mereka berubah total. Dapat kita lihat dengan jelas. Selesai mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Lalu apa yang dilakukan mereka? Mereka mengikuti Tuhan Yesus. Dan dimanapun Tuhan Yesus berada, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini pola kehidupan mereka, status mereka berubah total. Status dari penjala ikan berubah menjadi pengikut Yesus. Harga diri mereka sudah mulai diangkat menjadi orang yang luar biasa. Sehingga kita melihat gaya hidup mereka, cara berpikir mereka otomatis harus berubah seperti gaya hidup Tuhan Yesus. Ini yang harus kita pahami. Jangan kita jadi orang Kristen, tapi gaya hidup kita masih gaya hidup yang lama. Tuhan mau supaya pada saat kita menjadi orang Kristen, betul gaya hidup kita, status kita harus berubah total. Dan kita harus menjadi pengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, kata-kata eklesia itu sebenarnya dasar dari kehidupan kekristenan. Kalau di dalam catatan saya, ya di dalam versi Perjanjian Baru, ya dalam catatan saya bisa baca untuk Bapak Ibu. Dalam Perjanjian Baru istilah eklesia dipakai 115 kali. 10 kali dalam arti gereja secara menyeluruh. Misalnya di dalam Matius 16 ayat 18. Selebihnya dalam arti gereja lokal atau jemaat setempat. Misalnya di dalam Matius 18 ayat 17. Jadi kata eklesia dalam Perjanjian Baru mempunyai arti yang pertama. Eklesia adalah kaum yang dipanggil keluar dari kehidupan yang lama dan keluar dari kuasa iblis, dipanggil sendiri oleh Allah, dipindahkan dari kerajaan gelap menuju kerajaan bersama-sama dengan Kristus. Jadi pada saat kita dieklesiakan, kita dipindahkan dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang bersama-sama dengan Kristus, maka kita lihat di sini status kita berubah total. Dan Tuhan mau supaya status saudara dan saya, status Bapak Ibu dan saya juga berubah secara total. Bukan lagi kita orang-orang gampangan, bukan lagi kita anak-anak gelap, tetapi sekarang kita berada di dalam kerajaan yang terang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Gaya hidup kita di dalam kita bekerja, di kantor, di sekolah, dan dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan integritas kita seperti nilai yang ada pada diri kita yang Yesus tanamkan di dalam kehidupan kita. Memikul nama Kristen itu sangat gampang, tetapi untuk menjalankan aturan-aturan, untuk menjalankan nilai-nilai kekristenan itu menjadi pergumulan kita. Mulai dari kita mengenal Dia sebagai juru selamat, mulai dari kita dieklesiakan sampai kita masuk ke liang lahat, kita harus bergumul untuk mempertahankan integritas itu. Jangan kita membuat bon-bon double. Ya, di kantor kadang-kadang bos menyuruh kita melakukan sesuatu, belanja dan lain sebagainya. Kadang kita membuat bon 1, bon 2. Oh, ini bon yang real, ini bon yang nanti kita masukkan ke bos dan lain sebagainya. Ini bahaya. Di mana nilai kekristenan kita? Di mana integritas kita sebagai orang Kristen? Cara melihat orang, cara memandang orang. Jangan memandang orang dan menilai orang dengan hal-hal yang tidak baik. Tetapi mari pada saat kita dieklesiakan oleh Allah, menjadi orang-orang yang dimerdekakan, menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, mari kita berada di jalur Tuhan, kita berada di relnya Tuhan, sehingga nilai-nilai kekristenan itu seimbang dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita setiap hari. Hal yang kedua yang ingin saya berikan pada pagi hari ini,
eklesia adalah kaum yang dipanggil keluar dari hidup bagi diri dan dipanggil untuk hidup bagi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan hidup untuk orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dimerdekakan oleh Allah, Bapak Ibu sudah diselamatkan oleh Allah, memang untuk diri Bapak Ibu sendiri, untuk diri kita sendiri. Tetapi jangan kita hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi Tuhan bilang, bila engkau sudah dipanggil keluar, sudah diselamatkan, bagikanlah, ceritakanlah keselamatan itu kepada orang lain, sehingga orang lain dapat menikmati karya Allah yang nyata, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu jangan kita hidup egois. Orang Kristen itu tidak egois. Mau ke gereja, jalan pakai kacamata kuda. Oh, begitu lihat orang berdosa, oh jangan, dia orang berdosa. Bagaimana kita bisa menjadi terang bagi orang lain? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana orang bisa diselamatkan kalau kehidupan kekristenan seperti itu? Jadi pada saat kita dieklesiakan bukan untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi Tuhan mau supaya pada saat engkau diselamatkan, engkau juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang Kristen hidup itu hari ini besok susah, hari ini ada makan, besok lagi nggak tahu mau bikin apa? Karena pola pikirnya salah, cara berpikirnya salah. Mari kita menggunakan pola pikir Tuhan. Tuhan gak mau jadikan kita itu orang biasa-biasa saja, tetapi Tuhan mau menjadikan Bapak Ibu sebagai saluran berkat Allah. Kalau kita menjadi saluran berkat Allah, maka saluran itu tidak akan stop, karena berkat itu dari Allah, dan itu akan mengalir terus-menerus sampai kapanpun. Kalau berkat itu dari Tuhan, maka berkat itu akan disalurkan lewat kehidupan kita. Jadi kalau kita menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saya percaya tidak ada istilah, oh orang Kristen kok miskin ya. Karena saya tahu pada saat dia menjadi Kristen, dia menjadi pengikut Kristus, pada saat dia dieklesiakan, saya percaya Tuhan akan menjamin hidupnya. Kalau dia hidup jujur di hadapan Tuhan, kalau dia hidup baik di hadapan Tuhan, kalau dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menanggung hidupnya, Tuhan akan memperhatikan hidupnya, Tuhan akan menolong hidupnya, Tuhan akan mengangkat dia dari segala permasalahan yang ia hadapi. Kalau seandainya hal-hal ini ada yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, berarti perlu kita mengoreksi diri kita. Kenapa rumah tangga saya tidak diberkati Tuhan? Kenapa kehidupan saya tidak diberkati Tuhan? Kenapa saya kerja dari tahun ke tahun di sebuah perusahaan, saya tidak menjadi orang yang lebih baik dari hanya karyawan yang biasa? Berarti ada sesuatu yang salah. Yang pertama, kita harus mempertahankan integritas kita, karena integritas itu merupakan tolak ukur dari kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, orang akan melihat, orang akan bertanya, orang ini baik atau tidak. Itu menjadi dasar kita diterima dimanapun kita berada. Gak mungkin di sebuah perusahaan, di sebuah tempat yang mungkin baik, lalu kita masukin orang-orang yang tidak baik, gak mungkin. Oleh sebab itu pada saat kita melamar, kita akan ditanya, kita akan diwawancara, mulai dari kehidupan sehari-hari, siapakah dia, kemudian keluarganya bagaimana. Ini menunjukkan apa? Dia ingin mengetahui kita ini orang baik atau tidak. Pada saat dia menemukan sesuatu dari hidup kita yang minus, maka dia akan mengatakan integritas orang ini tidak baik. Dan kita melihat bukan saja lalu diterima begitu saja. Orang yang diterima di dalam sebuah perusahaan, dia akan diberikan waktu. Kita lihat 3 bulan pertama, apakah dia baik atau tidak. Untuk apa? Untuk menguji apa yang dia wawancarai. Betul sama dengan apa yang dia katakan atau tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa integritas itu merupakan faktor utama keberhasilan seseorang. Bapak Ibu boleh kaya, Bapak Ibu boleh punya segala sesuatu, tetapi pada saat integritas Bapak Ibu turun, orang akan tidak memandang Bapak Ibu.
Di mana letak integritas kita? Kalau kita mau membangun sesuatu yang wow, kalau kita mau membangun sesuatu yang besar, mari kita tunjukkan integritas kita sebagai orang-orang yang sudah dieklesiakan. Ini nilai-nilai yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya, kalau itu ditanamkan di GBI River of Life, saya percaya tidak usah hitung tahun, hitung bulan, jiwa-jiwa akan datang di tempat ini. Tempat ini akan dibanjiri oleh jiwa-jiwa, karena gereja ini menunjukkan integritas seperti orang-orang yang dieklesiakan oleh Allah, seperti menyandang dirinya pengikut Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus, berarti kita harus menunjukkan integritas kita seperti Kristus. Hal yang berikutnya yang kita bisa lihat di sini, ya, integritas itu kita bisa dapatkan dari apa? Ya, integritas itu kita dapat lakukan dari sikap kita terhadap sesama kita. Dari sikap inilah orang dapat menilai. Jadi kalau integritas kita itu baik, berarti kita dapat lakukan itu dari sikap kita terhadap sesama kita. Lalu yang kedua, integritas itu dapat kita peroleh juga dari sikap kita terhadap Tuhan. Apalagi sebagai seorang anak Tuhan, kedudukan kita ini dilihat oleh semua orang. Dilihat oleh sesama kita, tetapi jangan salah, dinilai juga oleh Tuhan. Artinya kalau kita sebagai seorang anak Tuhan bekerja terus-menerus, di hadapan sesama integritasnya bagus. Tetapi kalau di hadapan Tuhan integritasnya tidak bagus, Tuhan tidak akan memberkati apa yang kita lakukan. Sehingga kita kerja dari pagi sampai malam, pulang lagi kerja dari pagi sampai malam, kita tidak diberkati oleh Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah. Mungkin kehidupan kita yang salah dengan Tuhan, sehingga kita tidak diberkati oleh Tuhan. Ini yang jadi permasalahan. Kadang-kadang nilai integritas kita bagus, dipuji oleh orang dan lain sebagainya, tapi kok kayaknya dia biasa-biasa saja ya Pak ya. Kok begitu aja? Harusnya dia sudah jadi orang hebat. Berarti ada yang salah dengan kita, sehingga Tuhan tidak mengangkat kita. Padahal ini adalah janji Tuhan dalam kehidupan setiap orang, bahwa Tuhan mengatakan Dia menjadikan kita bukan jadi ekor, tetapi Tuhan bilang Dia menjadikan engkau kepala. Berarti semua orang mempunyai kesempatan untuk lebih baik dari sekarang, kalau kita dapat merubah integritas kita baik kepada sesama kita dan kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Dari hukum pertama sampai hukum kelima itu merupakan hubungan kita dengan Allah. Dan selanjutnya yang ke-6 sampai yang ke-10 bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Itu menunjukkan nilai-nilai kekristenan yang harus kita pahami. Dan itu merupakan ringkasan dari Alkitab yang ada di dalam 10 hukum Taurat itu. Jadi kalau kita menjalankan ini, wow, luar biasa saudara. Kita akan menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan akan menjadikan kita saluran berkat dimanapun kita berada. Jadi hidup itu perlu ada keseimbangan. Ya, Tuhan menciptakan kita juga seimbang. Jadi semua pas, tangan 2, kaki 2, mata 2 dan lain sebagainya. Ada keseimbangan. Ada laki-laki, ada perempuan dan lain sebagainya. Jadi kehidupan kita bukan untuk kita sendiri. Kehidupan kita bagi kita dan bagi orang lain yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus jadi berkat pada saat kita dieklesiakan. Kita menunjukkan integritas yang sudah dieklesiakan oleh Allah bagi kita itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga dapat dimenangkan untuk kerajaan surga. Coba Bapak Ibu tiap hari makan nasi terus, atau tiap hari makan RW terus, RW. Lama-lama kita gonggong ya. Di dalam mengatur pola makan pun kita harus seimbang ya. Gak boleh makan nasi juga, gak boleh terlalu banyak, bisa gula. Makan sayur juga gak boleh banyak ya, bisa asam urat. Atau tiap hari makan daging terus, waduh, kita bisa kolesterol ya. Atau tiap hari makan B2 terus, kolesterol ya. Jadi
Pola hidup kita itu juga harus seimbang. Di dalam kita bertuhan pun harus seimbang. Coba tiap hari Bapak Ibu ke gereja. Ke gereja terus, gak perlu dengan keluarga. Apa jadinya? Pulang-pulang istri bilang, ini pakaianmu, itu taruh di depan pintu, udah ambil pakaianmu, tidur di gereja. Ya. Jadi kita bergereja pun harus seimbang. Tiap hari di gereja, tiap hari di gereja, tiap hari di gereja. Istri bilang, ngapain kau di gereja tiap hari? Kok gak perhatikan keluarga? Kehidupan kita, keluarga dengan gereja pun harus seimbang. Oh, di rumah aja terus, nanti saya nonton YouTube aja terus tiap hari di gereja. Itu juga gak sehat. Kita perlu komunikasi sebagai orang-orang yang sudah dieklesiakan. Ada kumpulan-kumpulan yang harus menyatu, memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Jadi hidup kita ini tidak bisa sendiri. Di dalam berorganisasi, di dalam berkeluarga, di dalam bergereja dan lain sebagainya, itu perlu ada keseimbangan. Karena itu pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun di dalam ketidakmampuan kita, di dalam ketidakkekuatan kita, di dalam kelemahan kita, Tuhan mau memakai hamba-hamba Tuhan. Tuhan mau memakai gereja, Tuhan mau memakai gembala-gembala untuk mengingatkan kita terus-menerus. Artinya pada saat Bapak Ibu ada seperti ini di gereja, ini merupakan tempaan Tuhan terus-menerus bagi kita. Ini merupakan pembentukan Tuhan terus-menerus bagi kehidupan kita. Supaya kita lebih baik dari hari ini. Besok kita lebih baik dari hari esok. Lusa lebih baik lagi dari lusa. Sehingga kita menjadi orang-orang yang disempurnakan oleh Allah. Jadi kita ke gereja itu bukan sekedar show. Ke gereja itu bukan sekedar datang kumpul-kumpul. Tetapi kita datang ke gereja itu karena kita sudah diselamatkan oleh Allah. Bukan datang ke gereja cari Tuhan. Tetapi kita datang ke gereja karena Tuhan sudah mencari kita. Kita datang ke gereja karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita datang ke gereja karena kita sudah dieklesiakan oleh Allah. Sehingga kita menyandang integritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Sebagai orang-orang yang sudah dieklesiakan oleh Allah. Bapak Ibu datang ke gereja bukan cari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu datang ke gereja karena Tuhanlah yang mencari mendatangkan Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu datang ke gereja karena Bapak Ibu sudah diselamatkan oleh Allah. Kalau kita belum diselamatkan, kita nggak ada di tempat ini. Karena itu, gunakanlah keselamatanmu ini, kerjakanlah keselamatanmu ini dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu ini dengan sungguh-sungguh. Walaupun banyak masalah, banyak pergumulan, kita tetap pada posisi orang-orang yang sudah dieklesiakan. Orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Sehingga saya percaya, kalau saudara tetap bertahan terus-menerus dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan apa yang Bapak Ibu dan saya butuhkan. Karena itu biarlah pada pagi hari ini, melalui firman Tuhan ini, kita diberikan kekuatan baru lagi. Kita di-refresh kembali, ya. Kita didorong kembali supaya kita tetap semangat. Integritas itu merupakan ukuran nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa biarlah firman Tuhan ini merefresh kita, mengingatkan kita supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu kami membutuhkan Roh Kudus untuk menerangkan benih firman ini lagi lebih dalam kepada semua jemaat yang mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami lemah. Kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Tetapi kami percaya dengan Tuhan kami dapat melakukannya. Karena itu Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu
yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, supaya mereka lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin mereka selama ini hidupnya kacau di hadapan Tuhan. Mereka selalu melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini dapat membaharui hidup mereka, supaya mereka lebih baik dari hari ini, lebih baik lagi dari hari esok, sehingga mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mereka menghasilkan buah, bukan buah yang asam bagi orang lain, tetapi mereka boleh menghasilkan buah yang manis, yang sedap didengar, yang dapat dinikmati oleh banyak orang, sehingga banyak orang dapat menikmati berkat-berkat Allah. Hamba percaya Tuhan, kalau jemaatmu di tempat ini melakukan hal ini, saya percaya bahwa jiwa-jiwa akan datang di tempat ini. Mereka yang bertobat, ada petobat-petobat baru yang datang di tempat ini untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami boleh bertumbuh berbuah bagi hidup kami, bagi orang lain, dan bagi masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan gereja River of Life ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati gereja ini. Hamba berdoa untuk gembala, untuk staf pengurus dan lain sebagainya. Hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat kasih pengasihan Tuhan menyertai memberkati GBI di tempat ini, sehingga gereja ini boleh bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kami yakin dan percaya kita sudah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Bila kiranya Tuhan senantiasa memberkati hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Dr. Tony Watimena. Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, kehidupan pribadi, dimanapun Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita diajarkan menjadi umat yang memiliki integritas, menjadi umat yang dieklesiakan di dalam Kristus Yesus, sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekali lagi mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya. God bless you all. Haleluya. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi ini, saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat dua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, kekal selama-lamanya. Percaya dan sudah menerima berkat secara iman, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Happy Sunday and God bless you all.